Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya. Pada video singkat kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menginput data riwayat keluarga yang benar. Nah, langsung saja prosesnya masuk ke ASN digital seperti biasa, kemudian pilih fitur My ASN. Nah, setelah masuk ke fitur My ASN seperti ini, Ibu Bapak dapat masuk ke menu update data. Nah, kemudian di sini ibu bapak bisa pilih riwayat keluarga. Nah, yang mana riwayat keluarga ini ada riwayat orang tua, kemudian riwayat pasangan, dan data anak. Untuk riwayat orang tua ini, yang perlu diisi itu ibu bapak yang ada tanda bintang warna merahnya. Jadi, beberapa isian itu ada yang secara opsional tidak perlu diisi. Nah, kemudian bagaimana yang misalkan orang tuanya sudah meninggal? Nah, itu tetap diisi ya, Ibu Bapak. Jadi nanti di fitur pengisian orang tua itu, nah seperti contoh ini kan saya sudah terisi nih. Nah, bagaimana bagi yang belum terisi riwayat orang tuanya? Silahkan dapat masuk ke menu tambah riwayat. Nanti di tambah riwayat ini, nah lihat di sini ada pilihannya apakah statusnya meninggal atau masih hidup. Nah, itu tetap diisi ya. Kalau misalkan data orang tuanya belum diisi, diisinya secara berurutan. Jadi kalau ibu bapak input yang pertama, nah itu secara otomatis adalah yang terisi adalah data ayah. Gitu. Data yang keduanya itu adalah data ibu. Gitu. Sebagai contoh, misalkan orang tuanya sudah meninggal, nanti pilih status hidupnya meninggal. Kemudian nama orang tua wajib diisi dan jenis kelamin, kemudian tanggal lahir orang tua dan tanggal meninggalnya itu kapan. Yang ada tanda bintangnya seperti ini, kecil ini, nah ini yang wajib diisi oleh ibu bapak, jadi tidak boleh terlewat ya. Kemudian setelah data orang tua itu berhasil diinput, akan ada keterangannya dilihat di riwayat pengajuan. Nah, seperti ini. Nanti akan dicek prosesnya sudah sampai mana. Gitu. Ini adalah contoh yang sudah berhasil diinput dan sudah diverif oleh admin DMS. Profil telah diperbarui. Seperti itu. Kemudian juga diinput data pasangannya bagi yang sudah menikah. Kemudian klik tambah riwayat. Kemudian pasangan yang pertamanya siapa. Kemudian status pasangannya itu bukan ASN atau ASN. Kalau misalkan istrinya atau suaminya itu berstatus ASN, baik PNS maupun P3K, berarti silakan dipilih ASN di sini. Kemudian dicari NIP-nya berapa, nanti akan secara otomatis data pasangannya akan ada. Kalau misalkan dia bukan ASN, berarti tinggal pilih bukan ASN. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau misalkan dia pensiunan, suami atau istrinya? Berarti dipilihnya bukan ASN, karena statusnya sudah pensiun dan bukan berstatus sebagai ASN. Terus juga untuk data pasangan ini, ada beberapa yang misalkan terkendala seperti kasus yang bersangkutan itu sudah bercerai misalkan, kemudian yang bersangkutan itu menikah lagi. Nah, apakah yang sudah bercerai itu dari pasangan pertamanya tetap diinput? Jawabannya adalah iya, tetap diinput. Kenapa tetap diinput? Karena nanti akan mempengaruhi kepada pengisian data anak. Karena ketika diinput data anak, itu akan ditanya, ini adalah orang tua dari ayah atau dari ibu siapa? Gitu. Makanya di data pasangan ini, bagi yang misalkan sudah bercerai dan dia menikah lagi, jadi data pasangan yang pertama dan keduanya itu tetap diinput. Misalkan sebagai contoh, ini contoh bagi yang misalkan statusnya sudah bercerai namun menikah lagi. Nah, bisa diinput di tambah riwayat, kemudian bisa dipilih pasangan yang pertama. Nah, tinggal dipilih misalkan dia ASN atau bukan. Misalkan dia bukan ASN. Nah, nanti status hidupnya di sini ada pilihannya nih. Dia meninggal atau hidup. Misalkan nanti masih hidup. Gitu. Kemudian status pernikahan. Nah, ini dipilih menikah atau cerai hidup.
Nah, kalau misalkan yang sudah berpisah, berarti dipilih cerai hidup. Gitu, tinggal dilengkapi data pasangannya, silahkan. Nah, terus kalau misalkan sudah tersimpan pasangan yang pertama, kemudian menikah lagi nih. Jadi pasangan yang keduanya diinput, gitu, menikah tanggal berapa. Kemudian setelah pasangan berhasil diinput, nanti untuk penginputan data anak, itu syaratnya adalah setelah data pasangannya disetujui oleh admin DMS. Jadi data pasangannya sudah disetujui oleh admin DMS, baru nanti ibu bapak bisa menginput data anak. Seperti itu. Bagaimana cara mengecek data pasangannya sudah di-approve atau belum oleh admin DMS? Silahkan bisa dilihat pada riwayat pengajuan. Kalau misalkan statusnya profil telah diperbarui, artinya data pasangannya itu berhasil di-approve oleh admin DMS. Seperti itu ibu bapak. Oke, cukup sekian video singkat kita hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.